bersama Mas Han ya, membahas dunia perkopian dan juga percabaian ya. Nah, jadi kita akan membahas ini ya, masalah kopi, dan juga kebetulan ini habis hujan lagi ya. Ini hari apa ini? Hari Selasa ya, hari Selasa tanggal 12 apa 11? Tanggal 11. Oh iya, tanggal 11. Nah, kita akan lanjut pembahasan yang kemarin masalah pupuk dolomit. Nah, jadi gitu ya. Jadi gini, apakah pupuk dolomit itu bisa dicampur dengan pupuk lain? Nah, gitu ya. Kalau menurut aturannya ya, itu dia tuh nggak boleh dicampur ya. Kalau kita mau memasukkan ibaratnya kapur dolomit, nah itu sebaiknya itu tunggal. Nah, gitu. Mengapa harus tunggal? Ya itulah tadi, makanya kita harus memahami dulu mana yang untuk menaikkan pH tanah dan mana yang untuk menurunkan pH tanah. Nah, gitu. Jadi fungsi dolomit adalah untuk menaikkan pH tanah yang dari asam ke netral. Nah, jadi intinya gitu ya. Kapur dolomit menaikkan pH tanah dari asam ke netral. Nah, sedangkan pupuk, misalnya pupuk apa namanya? Urea. Nah, itu. Urea itu menurunkan pH tanah. Nah, jadi intinya gitu ya. Pupuk urea itu fungsinya menurunkan pH tanah. Jadi misalnya tingkat basanya di daerah kita ya, itu tadi saya ingatkan, basa ini bukan basa air ya atau basa habis kena hujan, tapi itu adalah basa kimia. Nah, jadi unsur basanya itu tinggi, makanya kita harus rajin memberikan urea. Nah, jadi gitunya. Makanya kalau bisa usahakan ini harus wajib itu. Jangan pernah mencampur urea dengan pupuk lain. Ya, jangan pernah mencampurkan dolomit. Nah, dolomit dengan pupuk lain. Nah, gitu ya. Bukan urea ya, dolomit. Nah, jadi usahakan kalau kita mau pemberian dolomit, nah itu sistem tunggal. Pakai jeda ya. Nah, gitu ya. Nah, misalnya gini, cuaca musim hujan. Nah, itulah kita taburlah itu dolomit. Nah, selain dolomit, apakah masih ada mas gitu kan yang bisa menaikkan pH tanah? Masih. Nah, cari aja namanya asam humat. Nah, gitu ya. Di toko obat banyak itu ya. Tanya aja, mas ada asam humat? Nah, apa ada asam humat? Nah, itu fungsinya sama. Itu untuk menaikkan pH tanah yang rendah. Nah, sama juga tuh petani cabai juga banyak yang pakai, apalagi di cuaca musim penghujan. Nah, terus apa efeknya jika pH tanah itu apa namanya ya, rendah? Nah, efeknya itu nanti akan tumbuh jamur gitu. Jadi jamurnya itu mudah tumbuh ya, enggak di apa namanya ya, perkebunan kopi apa-apa ya, ya menyeluruh lah. Apa yang namanya jamur itu kan suka hal yang lembab-lembab. Nah, kan gitu. Makanya jika pH tanah itu turun atau rendah, nah itu dapat menyebabkan jamur. Nah, jika tanaman kopi kita banyak terserang jamur, misalnya dari akar atau dari batang, nah kemungkinan besar itu pH tanah kita, tingkat keasaman tanah itu masih tinggi. Nah, gitu, atau dalam istilah lain apa ya, kurang netral. Nah, pH-nya itu kurang naik ke masih asam. Nah, gitu. Nah, itu sama di dunia percapaian juga gitu kan gitu. Kalau musim hujan, nah itu resiko apa namanya kena jamur itu tinggi. Makanya ada istilah itu kalau dalam pertanian cabai itu istilahnya layu fusarium. Nah, itu ya. Dunia perkopian juga ada, cuman kan belum apa ya namanya, serami, nah spiral di dunia percapaian atau di dunia perkebunan tanaman muda gitu. Sama tanaman kopi juga ada istilah layu fusarium gitu. Nah, cuman kan dia kan apa namanya,
nggak umum lah gitu bagi petani kopi. Cuman kalau bagi petani cabai atau petani tanaman muda, nah itu sudah nggak asing yang namanya layu fusarium. Nah jadi intinya gitu ya teman-teman, kapur dolomit, nah itu usahakan pemberiannya sistem tunggal, jangan pernah dicampur dengan pupuk lain, apalagi dengan urea. Nah, tahu sendiri urea itu adalah menurunkan pH tanah yang tinggi. Nah jadi intinya gitu, makanya ya di daerah saya ini kan ada kelompok tani. Nah kelompok tani ini biasanya dapat bantuan urea dan juga poska atau apa yang lainnya gitu. Cuman mayoritas itu yang habis, yang dipilih sama petani itu adalah poska. Mengapa ya? Karena itu tadi daerah sini adalah daerah dingin, makanya posisi urea itu enggak diminati bagi petani di daerah dingin. Nah jadi intinya gitu ya teman-teman. Jadi ibaratnya pandai-pandailah kita untuk mengolah ya, mengolah informasi, mencari tahu, nah gitu kan, disaring kan gitu. Saya cuman bisa ibaratnya berbagi gitu kan, supaya nanti kita sama-sama maju, kita sama-sama sukses, nah kita sama-sama menghasilkan apa namanya kopi yang maksimal, nah gitu ya. Jadi itulah pembahasan hari ini ya, masalah ibaratnya pupuk dolomit ya. Nah itu dicampur dengan urea apakah boleh? Nah sebenarnya tidak boleh. Nah itu wajib tunggal ya itu. Kalau sudah terlanjur ya nggak apa-apa, tapi biasanya nanti itu unsur ureanya itu kalah. Nah jadi kan semua kan sia-sia, sudah beli urea mahal kita campur kapur dolomit, nah fungsinya nggak ada urea itu, nanti kalah dengan dolomit. Nah itulah tadi ya pembahasan kita. Boleh ganti lagi nanti kalau nggak ada dolomit ya tanya aja asam humat, nah itu ada di toko pertanian ya. Oke jadinya begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.